Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi hari ini untuk belajar bersama. Oke, walaupun Bapak di sini, ya, kalian di sana, kita masih bisa belajar ya di masa pandemi ini. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 subtema 1, yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Ini tepatnya di subtema 1. Nah, yang kita bahas, yang kita fokus bahasan hari ini adalah IPS, ya, peran Indonesia di ASEAN di bidang ekonomi. Kita lihat apa yang dibahas di KD-nya. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Oke, apa sih tujuan pembelajarannya? Mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi di ASEAN secara terperinci. Nah, ini kalian bisa lihat di halaman 5 ya. Tapi kita hari ini bahasanya sedikit saja karena kita hari ini bahasanya IPS, dan untuk nanti bahasanya juga lebih sedikit ya, biar tidak terlalu banyak bahasan kita lah gitu ya. Nah, sekarang kita coba lebih awal dari awal dulu, pengertian ASEAN. Sebelumnya juga materi sebelumnya kita sudah pernah membahas ASEAN, tapi ini Bapak mengingatkan kembali. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Nah, ini biasa dikenal dengan Association of Southeast Asian Nation atau dikenal dengan ASEAN. Ini silakan kalian ingat-ingat ya, dihafal kalau perlu. Merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Siapa saja di Asia Tenggara itu ya, sampai saat ini keanggotaan ASEAN sudah berjumlah 10 ya, 10 negara. Nah, sebelum sampai ke 10 negara tentunya ada pembentukan ya. Dibentuknya ASEAN. Nah, awalnya berapa negara? Berapa negara yang ikut serta dalam pembentukan ASEAN ini atau dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok ini sebuah nama dari tempat diadakannya pembentukan ASEAN ini. Ya, ini didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967. Sudah lewat ya Agustus. Nah, ternyata ada berapa negara di sini? Kalau kita hitung-hitung di sini ada 5 negara ya. Pertama di Indonesia. Indonesia diwakili oleh siapa? Masih ingat? Yaitu Adam Malik. Kemudian ada Malaysia. Malaysia diwakili oleh siapa? Tun Abdul Razak. Kemudian Filipina Narciso Ramos. Kemudian ada dari Singapura yaitu S. Rajaratnam. Kemudian yang terakhir Thailand yaitu Tanat Koma. Ini kalian bisa ingat-ingat kembali. Dan apa sih tujuan didirikannya ASEAN? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi yang ada di negara-negara anggota ASEAN akan ditingkatkan. Dan yaitu meningkatkan pertumbuhan kemajuan sosial ya, mengembangkan kebudayaan negara-negara anggotanya. Budaya-budaya yang ada di setiap negara akan diperkenalkan ya, akan dikembangkan khususnya untuk negara-negara anggota ASEAN. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memajukan perdamaian di tingkat regional. Karena wilayah regional ini wilayah-wilayah yang masuk wilayah anggota ASEAN. Nah, perdamaian itu tentu sangat penting di kawasan ya ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Oke.
Ini tadi yang dikenal dengan ASEAN atau Organisasi Asia Tenggara ya, bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Ini awal pembentukannya hanya ada 5 negara. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang kita bahas tadi ya, peran Indonesia ya, khususnya di bidang ekonomi. Sini Bapak kita lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Apa saja sih peran Indonesia di bidang ekonomi? Ya, sini sudah Bapak siapkan. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN. MEA itu singkatan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Nah, ini tujuannya untuk ketahanan pangan negara-negara anggota ASEAN. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Ini kerjasama industri. Salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Ini bidang apa? Nanti kita bisa bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Artinya ada organisasi yang ada di dalam dalam negara anggota ASEAN, ada organisasi pendukung dari ASEAN ya. Yang kelima, tuan rumah KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN. Yang keenam, berperan aktif dalam AFTA, Asian Free Trade Area. Ini perdagangan bebas di wilayah ASEAN. Nah, ini kalian bisa baca dan silakan menjadi catatan untuk hari ini. Oke, Bapak kira sampai di sini aja untuk materi PS kita. Kita akan ketemu lagi untuk pertemuan materi berikutnya. PS. Oke, terima kasih, terus belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.